Teresita Nadia Mira Kartika dari program studi Ilmu Komunikasi. NIM saya 22M10011. Halo, nama saya Livia Florenita Agape dari program studi Ilmu Komunikasi angkatan 2022. NIM saya 22M10009. Berikut adalah video tentang Podcast kami. yaitu Joyful Learning. Yeay. Selamat sore Pak Hartio dan Ci Jessica. Boleh perkenalan? Sore, halo semuanya. Ya, boleh perkenalan dulu Pak Hartio mengajar apa di bidang studi apa? Oke, ya kebetulan saya dosen FHK khususnya Prodi Ilmu Komunikasi. Ya, kebetulan saya mengajar beberapa mata kuliah ya. Ya pokoknya mata kuliah yang berhubungan dengan bisnis atau komersial gitu ya. Jadi ada beberapa mata kuliah, 4 atau 5. Masih ada mata kuliah di semester 1 ya. Baik itu Prodi Ilmu Hukum dan juga Komunikasi. Nama saya Nama saya Ignatius Hartio Purwanto. Orang memanggil saya Pak Hartio. Tapi saya lebih senang kalau dipanggil Mas gitu. Biar tetap lebih Muda ya, gitu Pak. Pak. Benar. Itu ya. Oke. Oke, baik. Ci Jessica boleh perkenalan? Oke. Kalian udah kenal aku kan? Belum sih. Oke. Perkenalan secara singkat. Pak, Oke. gitu. Nama aku Jessica dari Prodi Ilmu Hukum. Salah, Komunikasi. Komunikasi. Ya, Kita oke. cuma beda kelas. Aku Ilmu Komunikasi 2, kalian? Ilmu Komunikasi 1. Oke. Oke, udah. Ya, ini kita Angkatan? ngapain ya? Di sini diculik angkatan Sabar, 22. angkatan 22. Iya. Angkatan 22. Ya, jadi kita di sini mau bahas tentang joyful learning. Yang pertama, aku mau tanya dulu ke Ci Jessica sebagai pandangan mahasiswa, apa sih yang Cici tahu tentang joyful learning? Menurut aku sih joyful learning itu lebih mengarah dari dalam proses belajarnya kita di kelas tuh tetap joyful, menerima materi dengan joyful, kita juga kan menerima materi dengan joyful, otomatis kita juga bisa mengaplikasikan di kehidupannya tuh materi-materi itu dengan baik gitu loh. Udah, sekarang menurut Pak Hartio sebagai pandangan dari dosen mungkin kayak gimana? Oke, iya. Kalau menurut saya sih itu kan sebenarnya merupakan salah satu cara atau metode ya dalam proses belajar mengajar. Yang mana di situ terutama di dalam kelas itu ada hubungan yang baik ya, yang komunikatif antara dosen dan mahasiswa. Artinya dosen dan mahasiswa itu di dalam perkuliahan terutama di kelas itu tidak ada yang merasa tertekan atau tidak ada yang merasa terbebani, terpaksa, tapi masing-masing baik dosen maupun mahasiswa itu secara bebas bisa berkomunikasi terutama di dalam mentransfer ilmu dari pihak dosen maupun menerima ilmu dari pihak mahasiswa. Tapi memang itu butuh komunikasi yang baik ya, artinya masing-masing itu benar-benar harus mempunyai rasa senang ya, mempunyai rasa gembira, sadar bahwa itu merupakan satu kebutuhan sehingga harusnya dilakukan secara bahagia, sukacita lah gitu ya. Itu kalau menurut saya Tanpa tekanan. tanpa tekanan, tidak Dan terpaksa. tanpa paksa. Iya, kalau terpaksa kan hasilnya pasti tidak baik. Ya, untuk tadi Bapak bilang kebutuhan. Kenapa Bapak bilang itu sebagai kebutuhan untuk mahasiswa juga dosen? Ya, maksud saya bahwa di dalam perkuliahan itu kan ada banyak metode. Nah, itu hanya salah satu. Nah, kebutuhan yang saya maksud di situ bahwa kan memang sebenarnya proses belajar mengajar itu kan ada sesuatu yang dicapai dari situ. Sehingga harapannya ya apa yang dilakukan, terutama yang diinisiasi atau yang diawali dari dosen untuk menciptakan suasana menyenangkan, menggembirakan, itu nantinya tujuan dari belajar itu sendiri, terutama bagi mahasiswa itu tercapai. Ya, jadi ya macam-macam toh. Kuliah itu kan sebenarnya kalau dari sisi mahasiswa ya bisa memang ingin menambah atau mendapatkan ilmu, bisa untuk menambah pengalaman, tapi juga ada yang ingin memperluas jaringan gitu ya, Betul. nambah temen. Ya. Tapi juga ada yang
apa istilahnya ya pokoknya statusnya kan mahasiswa, Iya. kuliah ya kuliah, Iya. tapi ya mungkin istilahnya kupu-kupu ya, kuliah Iya, pulang, kuliah pulang iya, gitu. iya. Hanya Ya, sebatas status ya. mudah-mudahan enggak. Iya. Mudah-mudahan ya tadi ada sesuatu yang memang ingin dituju, ingin dicapai, itu yang diharapkan atau idealnya seperti itu. Oke, baik. Untuk pertanyaan yang kedua, Kira-kira ada tips-tips buat merealisasikan nggak joyful learning itu kepada mahasiswa dan juga dosen? Oke, kalau dari saya sih sebenarnya simpel ya, prinsip bahwa dari kedua pihak, karena Iya. memang sebenarnya seperti yang saya katakan tadi, tidak mungkin akan tercapai satu kegembiraan, satu hal yang menyenangkan di dalam perkuliahan, terutama di kelas itu kalau keduanya itu juga tidak mempersiapkan diri gitu ya. Artinya dari pihak dosen juga harus mempersiapkan dalam arti ya sebelum kuliah itu mestinya paling tidak misalnya harus mempersiapkan dalam arti mungkin dengan cara belajar. Artinya yang belajar yang mempersiapkan diri dengan cara membaca, mencari literatur, referensi dan seterusnya itu bukan hanya dari mahasiswa, tapi juga dari dosen dan harus selalu update ya. Kemudian juga di dalam kelas itu ya pertama tentunya harus sejak awal, sejak mulai kuliah harus menciptakan suasana yang menyenangkan. Menyenangkan dalam arti dari diri sendiri juga harus tidak terbebani oleh masalah-masalah yang mungkin dibawa dari rumah. Misalnya dalam kondisi marah dengan Iya. istri, dengan anak atau ada masalah lain, terus kemudian dibawa ke kelas itu pasti akan mempengaruhi. Betul. Jadi benar-benar juga kegembiraan itu dipersiapkan dari rumah gitu ya. Demikian pula mahasiswa. Mahasiswa juga sama, persiapkan dengan baik. Mungkin misalnya dari sisi kedisiplinan ya. Kalau misalnya sampai terlambat dengan berbagai macam alasan, pasti di kelas nanti juga akan menimbulkan suasana yang nggak enak. Mungkin malu karena masuknya terlambat sehingga mengganggu orang lain, entah dosen atau temennya. Kemudian juga nanti bisa saja dosennya juga akan apa istilahnya menegur misalnya, itu kan suasananya juga akan berpengaruh ya, sehingga akan membebani masing-masing. Ya akhirnya suasana juga menjadi mungkin tegang, nggak enak dan sebagainya. Maka menurut saya harus ada dua pihak yang saling memberi, saling mengisi, saling menciptakan suasana itu. Nah kemudian kalau dari saya ya saya selalu di kelas berusaha untuk menciptakan suasana yang menggembirakan dengan joke-joke misalnya, sekalipun mungkin belum tentu diterima atau Iya, dianggap iya, lucu, betul. tapi paling tidak saya berusaha untuk itu, Usaha, Iya, ya. betul. untuk itu sehingga ya nggak ada rasa tegang gitu loh. Dan saya juga selalu memberikan apa istilahnya reward ya bagi mereka yang misalnya pada saat saya tanya itu bisa menjawab dengan baik, sekalipun mungkin ya dengan guyon aja saya tambahi 5 atau saya tambahi 10, tapi yang lain 50 atau 100. Lu anu hanya segitu Pak, lo kan lumayan ini untuk mencapai 100, kalau nggak ada 10, nggak ada 5 kan masih kurang, misalnya gitu. Itu hal yang pokoknya bisa menciptakan suasana itu cair gitu ya. Itu saya kira kalau dari saya, ya tipe-tipe sederhana atau tip-tip yang mungkin klasik ya, tapi menurut saya masih relevan lah. Pokoknya supaya nggak tegang dan ada feedback, ada umpan balik gitu ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan pun juga sedapat mungkin yang gampang ditangkap ya oleh mahasiswa, karena kan mahasiswa itu juga macam-macam ya. Ada yang pendiam, ada yang ngomong sendiri, ya, nggak memperhatikan. Gitu. Tapi lagi-lagi ya harus ada kerjasama juga kan bisa. Itu. Jadi untuk menciptakan suasana yang nyaman gitu ya Pak ya? Dan Nyaman. mempersiapkan dari diri sendiri juga ya sebenarnya. Iya betul. Dari masing-masing harus punya peran di situ. Persiapan. Kalau dari pandangan Cija sendiri, Kalau menurut aku sih, aku setuju banget sama Pak Hartio. Menurut aku sih lebih ke sadar diri aja ya. Kayak maksud aku kalau misalkan kita kuliah tuh masuk mempersiapkan diri tuh bukan cuma kayak belajar apa, at least seenggaknya tuh kuliah datang tepat waktu, nggak usah selangnya masuk kelas. Yang penting bener dosen jelaskan, mendengarkan. Terus juga menurut aku sih mungkin ini dari kacamata mahasiswa ya. Mungkin tuh kadang tuh kayak apalagi pagi-pagi tuh moodnya tuh kayak aduh ngantuk banget.
Tapi balik lagi kita juga harus sadar kalau kita nih kesini nih kuliah tuh mau Iya. belajar, mencari ilmu. Sebenarnya sih menurut aku sadar diri aja ya. Iya. Terus juga harus ini sih saling respect sama dosen, udah mau dateng, udah mau jelasin, udah ada effort, kita juga harus kasih same effort lah ke Iya. dosen. Jadi sama-sama sadar diri sih menurut aku gitu aja. Oke, udah ada pertanyaan lagi. Udah. Ini kayaknya Pak, mereka kayaknya nanya ke kita mulu, kita tanya balik deh Pak Boleh, kayaknya deh. boleh. Ini kalau kalian gimana, Joyful? Kalau joyful learning menurutku itu ya kita belajar tanpa paksaan. Walaupun ya ada yang tadi Pak Harjo bilang beban-beban yang lagi kita rasain, ya mau nggak mau kita harus bisa gimana sih caranya dalam pemikiran yang dewasa kita Nggak bisa- mencampurkan ya, itu semua nggak mencampurkan itu. ke Jadi dalam gimana kuliah. caranya kita bisa bagi itu ke tempat yang lain Iya, gitu. Yang betul, penting betul, kita betul. tahu prioritas kita dulu. Tahu tempat diri. dan Iya, waktu. Ya, penempatan betul. diri Nah, itu penting. prioritas kita tahu di mana. Ya, Jadi kita harus fokus kemana ya, gitu. misalkan untuk enjoy gitu. Kalau enjoy pasti kan kita jalannya juga Terimanya juga enak. Iya. Iya. Jadi menciptakan suasana yang nyaman semua. Iya. Joyful. joyful learning. Oke. Oke. Sebelumnya terima kasih buat Pak Hartio, Ci Jessica buat Iya. waktunya udah mau nyempetin Sama-sama. waktu. Apalagi Pak Hartio, maaf ya Pak kalau selama ini kita kejar-kejar terus Pak. Iya, ya karena Maaf ya. kebetulan pekerjaan itu kadang Iya, bisa iya, betul. Iya. Ci Jessica juga makasih. Iya. Terima kasih banyak. Pak Terima Hartio, kasih juga. Jessica. Ya. Ya. Iya. Oke. Oke, dah. terima kasih. Ya.